Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mestinya ayat ini akan saya bahas di satu seminar atau sesi pendalaman Alkitab. Tetapi benar-benar ada gerakan di hati saya untuk menyampaikannya kepada saudara pada kesempatan ini, dan itu benar-benar kuat mendorong hati saya untuk saya sampaikan. Injil Yohanes pasal 1 firman ini kalau saudara pahami dan saudara terima, akan mengubah hidup saudara secara luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Yohanes pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-12. Saya sampaikan dalam versi khotbah. Tentu saya sederhanakan, saya hindari diksi kata dalam bahasa aslinya. Yang penting saudara bisa memahami maksud nasihat pesan Tuhan pada kesempatan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya dari kecil Kristen, saudara. Sebagai orang Kristen sejak kecil, saya tentu sudah mendengar ayat ini, apalagi menjadi mahasiswa sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi atau seminari, kemudian menjadi pendeta. Ayat ini tentu sudah saya dengar berulang-ulang, bertalu-talu, bahkan saya khotbahkan. Orang berkhotbah saya dengar, saya sendiri berkhotbah dari ayat ini, saudara. Dari pengamatan saya, dan saudara pasti bisa menyetujuinya, paling tidak sebagian saudara setuju. Ayat ini dipahami bahwa kalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menjadi anak-anak Allah. Dan ini sudah menjadi pengertian umum. Menjadi pengertian yang sudah final. Mendarah daging dan merasuk di dalam jiwa hampir semua orang Kristen. Jadi tidak heran kalau orang ke gereja atau menjadi Kristen sudah mengaku anak Allah. Sudah pasti mengaku anak Allah. Yakinkah saudara suatu hari ketika meninggal, saudara diaku oleh Allah sebagai anaknya? Coba perkarakan ini, persoalkan ini dengan serius. Apakah Allah mengakui saudara adalah anaknya? Jangan anggap remeh hal ini, saudara. Orang-orang Kristen sejak kecil seperti saya
sudah tercengkeram secara kejiwaan di bawah sadar, dalam kesadaran bahwa diri kita ini anak-anak Allah. Sampai tidak mengoreksi dengan objektif, tidak mengoreksi dengan serius apa benar kita ini anak Allah. Hanya berdasarkan ayat itu, yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima apa ini, saudara? Pasti biasanya dipahami menerima Yesus. Kalau kita melihat konteks dari ayat 1, temanya ini mengenai firman atau logos. Firman atau logos, saudaraku. Tentu kalau dikatakan yang menerimanya itu menerima firman. Jangan diubah, digeser. Menerima Yesus, konteksnya ini menerima logos, menerima firman. Menerima firman baru diberi eksosia atau diberi hak sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau orang tidak menerima firman, dia tidak memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau saya gambarkan seperti sebuah surat, saudaraku, siapa yang memiliki tanah ini ya harus ada surat bukti bahwa Anda pemilik dari tanah ini. Kalau saudara misalnya masuk ke dalam ruang pertunjukan, saudara sudah bayar, ada tandanya, entah distempel ya, entah distempel tangannya atau surat ya, boleh masuk. Kalau saudara mau meneruskan studi perguruan tinggi, diterima, kalau sudah lulus SLTA harus ada bukti kelulusannya. Saudara masuk surga, kira-kira stempelnya apa, saudara? Apa stempelnya? Menerima Yesus sangat miskin dan dangkal, saudara. Dan ini menyesatkan. Ini yang membuat orang Kristen tidak memiliki geliat, usaha untuk menjalani jalan keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus berkata, berjuanglah masuk jalan sempit, karena banyak orang berusaha masuk tetapi tidak masuk. Kapan Tuhan Yesus berkata itu? Tuhan Yesus berkata itu ketika orang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi sedikit sajakah orang yang masuk surga? Sama. Tuhan Yesus berkata berjuanglah. Karena banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jelas saudaraku, pernyataan-pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa masuk surga itu tidak mudah. Setan yang membuat pikiran seseorang sesat, saudara, ngawur. Dengan asumsi masuk surga itu mudah. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu otomatis dia menjadi anak Allah. Setelah menjadi anak Allah, diakui oleh Allah sebagai anaknya karena menerima Yesus tadi.
dengan bukti jadi Kristen, jadi lalu masuk surga. Apa saudara pikir nanti di surga sebelum masuk ditanya mana KTP-nya? Agamamu apa? Waktu ditunjuk, oh Kristen, lalu malaikat bilang surga. Yang dua, nomor 2 berikut, oh Kristen, surga. 3, oh Kristen, surga. 4, oh non Kristen, neraka. Anda tidak berpikir begitu, tetapi di bawah sadar itu berpikir demikian. Apalagi yang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Seperti saya ini. Jadi merasa memiliki privilege atau hak istimewa untuk masuk surga. Karena Kristen. Bapak saya itu anak Tuhan, anak Allah. Saya cucunya Allah. Allah nggak punya cucu. Semua harus jadi anak Allah. Masalahnya bagaimana menjadi anak Allah. Yang menerimanya diberi hak sebagai teknon, keturunan, anak dalam arti keturunan. Teknon. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang diterjemahkan anak, saudara. Saya pernah mention ya, paidion, nepios, notos, ya, huios. Paidion. Itu anak usia 7 sampai 14 tahun usia efektif dididik. Tapi di sini teknon, anak dalam arti keturunan. Anak dalam arti mewarisi gen. Like father, like son. Gen. Jadi saudara harus mulai mengerti benar. Yang menerimanya di sini menerima firman. Firman Allah, logos itu. Jadi yang menerima firman diberi eksosia atau hak sebagai keturunan Allah. Kalau di zaman dulu, saudara, keturunan raja itu dicari kalau hilang ya. Sebab ada darah biru di situ ya. Artinya punya keturunan bangsawan ya. Punya darah, istilah saja ya, darah biru itu artinya darah bangsawan ya. Darahnya darah bangsawan. Kita harus punya darah kehidupan. Kehidupan Allah di dalam diri kita. Nah, tidak ada jalan lain kecuali menyerap firman. Nah, ini yang menjadi kegelisahan hati saya, saudara. Yang saya khotbahkan minggu lalu atau 2 minggu ini. Firman di sini apa? Maksudnya apa? Khotbah, doktrin, ajaran. Firman di sini ini harus suara Tuhan. Suara Tuhan yang menuntun seseorang sehingga orang itu memiliki gennya Allah, menjadi teknon Allah. Tidak bisa terjadi atau berlangsung melalui sekolah teologi. Tidak cukup. Tidak bisa terjadi hanya karena rajin ke gereja menjadi anggota gereja. Dia harus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Allah yang sebenarnya Allah sendiri. Rohnya Allah maksudnya. Akan melatih kita bagaimana menjadi anak-anak Allah. Tentu saudara-saudara, kita memiliki Alkitab. Di dalam Alkitab kita menemukan jejak Allah. Jejak Allah, tindakan dan perbuatan-perbuatan Tuhan.
dalam hidup tokoh-tokoh iman. Ya, ada sejarah. Ini di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oke. Ini sejarah. Di dalam sejarah itu ada perkataan-perkataan Tuhan untuk orang-orang pada zaman itu. Ada perkataan-perkataan Tuhan untuk zaman itu. Perkataan-perkataan Tuhan tersebut secara khusus berlaku bagi orang itu, tidak berlaku bagi orang lain. Tetapi dari kisah sejarah dalam konteks pergumulan hidup tokoh tersebut, kita bisa mengekstrak pelajaran, bisa mengambil pelajaran, saudara-saudara. Seperti misalnya kisah Abraham atau Yusuf atau Daud, bagaimana Daud berdialog dengan Allah atau Musa berdialog dengan Allah. Itu khusus waktu dialog itu dengan Musa. Kalau ini kisah tentang Musa ya saudara. Atau dengan Yeremia, khusus dengan Yeremia. Tetapi dari sejarah hidup yang dialami Yeremia terkait dengan bangsa Israel, kita bisa menarik pelajaran rohani. Misalnya, bahwa pemberontakan kepada Allah mendatangkan hukuman. Nah, harus memiliki kecakapan dalam mengekstrak, menarik kebenaran, menyuling kebenaran dari setiap peristiwa-peristiwa itu. Juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata kepada murid-muridnya, masuklah ke kota, jika ada keledai, kamu bawa, katakan Tuhan membutuhkannya. Ini kan firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya khusus. Ini ayat khusus. Anda tidak bisa menggunakan ayat itu di pinggir jalan ketika orang parkir mobil. Tuhan membutuhkannya. Tetapi kita bisa ekstrak bahwa kalau Tuhan menginginkan sesuatu, kita harus turuti apa yang diperintahkan. Murid-murid tidak berkata, Tuhan kalau dia nolak bagaimana? Nah, dia yakin bahwa yang diperintahkan bisa dikerjakan dan bisa terjadi. Tulisan Paulus menasehati jemaat. Itu konteksnya zaman itu. Paulus tidak berpikir tentang kota Jakarta, di sana ada Cornelis Kiong. Tapi yang dia lihat bahwa ini jemaat. Kamu ya perempuan harus pakai tudung ya, supaya kamu jadi wanita terhormat. Ini ditanyakan di Abam, Pak harus pakai kerudung kata Alkitab. Itu zaman itu. Makanya beberapa waktu yang lampau, itu waktu saya masih muda ya. Ada pendeta yang menyuruh jemaatnya pakai kerudung. Jadi kecil begini. Kecil taruh sini, pakai kerudung. Perempuan pakai kerudung, ya semua pakai kerudung. Pakai kerudung. Dan perempuannya tidak boleh dandan. Kan di Alkitab berkata jangan berdandan. Ada kan? Jadi tidak boleh pakai lipstik. Nah suatu hari pendeta itu pergi ke luar negeri. Saya termasuk orang yang menjadi sahabatnya diminta khotbah. Naik ke mimbar harus buka sepatu. Di situ ada mahasiswa saya juga yang datang di kebaktian. Ini waktu itu gerejanya lumayan besar ya waktu itu. Waduh, selama khotbah, selama puji-pujian saya cuma tanya, Tuhan aku buka sepatu enggak?
Karena aku dilihatin orang-orang. Coba kita lihat ya, Yesus buka sepatu enggak? Kan gitu. Ini kan dikenal sebagai dosen etika. Jadi waktu nyanyi gini, nyanyi dalam hati saya, buka sepatu enggak nih? Apa yang terjadi saudara? Sebelum selesai puji-pujian, terus saya mendengar satu suara. Pada intinya, apa sih ruginya kamu buka sepatu, tidak jadi batu sandungan. Tapi harga diri saya seperti jatuh gitu. Kamu kok nurut dengan ajaran yang ekstrim begini gitu. Saya akhirnya buka sepatu saudara, saya ke depan, saya khotbah. Nah soal kerudung, perempuan harus pakai kerudung. Wah alasannya macam-macam. Dalam hati saya, kenapa nggak pakai helm sekalian? Waktu itu baru musim helm, Bu, harus pakai helm, baru mulai. Ya. Belum sekarang sudah semua orang harus pakai helm. Waktu sebagian pakai, sebagian tidak. Sampai saya berpikir, kenapa nggak pakai helm sekalian, gampang perek gitu. Jadi kalau kebaktian semua pakai helm. Rupanya nggak pakai lipstik. Wah gimana? Saya berkata kepada istri saya, Mam, pakailah lipstik. Ya, biar kelihatan lebih segar. Supaya jangan keriput, pucat. Pakailah merah muda, dan kalau bisa merah tua. Jangan kemudian dibawa ke zaman sekarang, tidak boleh pakai lipstik. Zamannya beda. Bapak Ibu percaya nggak, beberapa tahun lampau, puluhan tahun, ke gereja itu kalau wanita tidak boleh pakai celana panjang. Ingat itu? Nggak boleh. Pakai kulot, lebih lagi. Kulot yang gede itu ya. Itu lebih sopan mestinya, kalau jatuh aman. Kalau pakai rok jatuh, lebih tidak aman. Sekarang worship leader pun udah pakai celana panjang. Jadi yang tidak prinsip tidak perlu. Nah bagaimana kita membedakan ini ayat khusus, ini ayat umum, kalau bukan Roh Kudus? Nggak usah jauh-jauh soal rendah hati saja. Rendah hati, kamu harus rendah hati. Rendah hati orang tuh beda-beda bro. Kalau orang Jawa rendah hati harus pakai begini, derek langkung. Saya punya pembantu dari Jawa sekarang sudah pulang, katanya mau menikah. Saya tidur ya, dia ngambil barang, jaraknya jauh, dia bisa gini nih. Saya tegur dong, kamu ndak usah sampai begitu. Kau pikir aku Mangkunegaran keberapa gitu? Dia bilang gini, Pak sopannya kan begitu. Oh gitu, ya udah. Sopan. Kalau sekarang salaman modelnya harus, bayangkan kalau masuk STTE kalau ketemu saya semua begini. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin, Pak. Kenapa setiap salaman mesti 20 orang? Bukan nggak boleh anak, boleh. Berapa jenis sampo? Oke. Hak rendah hati saja tidak jelas. Macam mana rendah hati? Kamu harus saling rendah hati, atau kamu harus lemah lembut. Lemah lembut itu bisa macam-macam. Apalagi orang Jawa, kalau lemah lembut seperti orang Jawa, aduh orang Batak nggak ada yang lemah lembut. Tuh dia, ulang melojong-lojong, bah. Duh. Tapi kalau Jawa kan ini, kados pundi badhe tindak pundi. Itu nadanya tuh minor. Lemah lembut juga, saya beri ilustrasi kalau orang Jawa marah mungkin hanya mati gue.
mati kowe. Orang Batak mungkin mate mau. Tapi dengan suara lantang ini buat orang bertobat. Makanya kalau jadi tukang parkir harus seperti orang Batak. Saya nggak mengatakan orang Batak harus jadi tukang parkir ya. Ini tepuk tangan maksudnya apa? Mundur, kiri, stop. Kalau orang Jawa kan kiri. Yuk, kiri. Minornya itu loh. Udah keburu tembok ditabrak baru stop. Kamu ya ngerti nggak kalau jadi pengkhotbah harus betul orang Batak. Bertobatlah kau. Nggak pakai bahasa orang Jawa. Maaf ya ngeten nggih begini ya. Mbok yo. Saudara itu berhenti berbuat dosa. Nggak berani kencang. Orang Batak kan iya. Seperti kondektor juga begitu. Dugu atas. Stop. Nah kalau orang Jawa dugu atas udah sampai benil. Stop ya, yang mau berhenti di duku atas stop ya. Aduh udah sampai Semanggi. Lemah lembut itu juga beda-beda Bu. Paham enggak? Jadi bagaimana firman itu dipahami? Ini tadi Batak Jawa. Orang Batak pun enggak semua juga. Tuh dia. Enggak ada tuh dia. Ada gitu juga. Loh, enggak percaya tanya orang Batak yang lemah gemulai ada. Unang martandang sama. Jadi setiap individu juga beda-beda, Pak. Jadi gimana? Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita? Karena Roh Kudus mengasuh, menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi ayat-ayat Alkitab menjadi hidup di dalam hidup seseorang kalau Roh Kudus menghidupkannya. Nah, dunia sudah menjadi rusak ketika Alkitab hanya dijadikan ilmu, bukan salah, hanya dijadikan pengetahuan. Ini yang bikin salah. Sehingga Roh Kudus tanpa disadari disingkirkan. Belum lagi kalau kenyataannya ada orang-orang Kristen yang tidak sekolah teologi, ngeroh, lalu ngawur. Udah jadi pembenaran. Makanya berteologi yang benar. Teologi yang benar itu berjumpa dengan Tuhan. Saya pemimpin sekolah teologi. Saya menganjurkan belajar teologi dengan benar. Tapi teologi yang benar, perjumpaan dengan Allah. Encounter with God. Perjalanan detik ke detik, menit ke menit, lewat persoalan-persoalan hidup dan pergumulannya, di mana di situ Anda menemukan dinamika, hidup berjalan dengan Tuhan, dengan Allah melalui atau di dalam Roh Kudus. Anda dibentuk untuk menerima Dia, menerima firman. Menerima firman itu. Mana bisa, Pak? Maka Yesus harus jadi contoh. Yesus harus jadi teladan. Yesus tidak ujuk-ujuk tampil jadi sempurna. Yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kok bisa berkenan? Dia memiliki hati yang diolah, dipimpin Roh Kudus,
Sehingga kepenuhan Allah atas dia. Dia disebut Sang Firman, disebut Sang Logos, bukan otomatis menjelma. Firman Allah menjelma secara otomatis. Benar firman Allah menjelma di dalam daging, masuk dalam daging, tetapi kelewat proses. Maka di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan dia belajar. Supaya dia menjadi teladan kita. Kalau tidak ada orang yang melakukan, dia tidak disebut sulung. Disebut sulung karena dia belajar. Yesus berkata, seperti aku menang, kamu menang. Coba kita buka Kolose 1 ayat 19. Kita lihat dulu saudara-saudaraku. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi kalau Yesus bisa sempurna menjadi Sang Firman, Sang Logos, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ini tentu ada pergumulan dari kehidupan anak Allah sampai dia mendapat pengakuan dari Bapa, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau tanpa perjuangan lalu otomatis Yesus menjadi sempurna, ya tentu saja tidak fair kalau Bapa di surga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kalau sudah melampaui segala pengetahuan, tidak bisa dijelaskan, saudara. Tidak bisa. Yang tidak melampaui segala pengetahuan saja sulit dijelaskan, apalagi melampaui segala pengetahuan. Kasih itu apa? Allah itu kasih. Nggak bisa dijelaskan. Tapi akan saudara tahu kalau Anda mengalami. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau Yesus bisa mengasihi, mengampuni musuh, bukan karena dia adalah Allah yang secara otomatis menjelma menjadi manusia, lalu bisa mengampuni. Kalau begitu tidak usah belajar, karena Allah kasih adanya. Kalau begitu Yesus bukan Allah, Pak. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi buat tepuk tangan dulu boleh. Itu harga mati, tidak usah dibicarakan. Udah pasti itu harga mati. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan, Yesus harus belajar. Nanti kita juga begitu. Dari manusia berdosa diampuni, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita juga mengalami kepenuhan akan Allah. Efesus 3 ya, ayat 19 ini, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Orang disebut anak Allah kalau mengalami kepenuhan Allah, karakter Allah, gen Allah mengalir lewat proses pendewasaan itu. Bukan sekedar sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, makanya mustahil. Kalau begini Tuhan, kata murid-murid di Matius pasal 19, siapa yang masuk surga? Siapa yang diselamatkan? Sulitnya masuk surga. Yesus berkata, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus itu powerful, yang menuntun kita dari menit ke menit, dari detik ke detik. Nggak boleh berhenti. Terus bertumbuh, mengalami perubahan. Sampai mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu kepenuhan firman-Nya.
Maka logos itu sebenarnya bisa dikatakan Allah sendiri, pikiran perasaan Allah yang harus dikenakan di dalam hidup kita. Yesus sudah belajar mengenakannya. Maka dia berkata, seperti aku menang, kamu harus menang. Kita pun bisa berkata seperti yang ditulis oleh Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya bukan hanya menjadi pendeta, aktivis, melayani Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, bagiku hidup adalah bagaimana berjuang memiliki pengurapan seperti yang dialami Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah orang disebut anak Allah itu, tidak mudah. Yang menerimanya itu menerima firman. Nah, masalahnya berapa banyak? Ya sesuai dengan keadaan masing-masing individu. Keadaan masing-masing individu pasti berbeda. Persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing individu beda. Tetapi di dalam persoalan-persoalan itu kamu bisa menyelesaikannya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kamu dilatih untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, nanti di surga mungkin gak ada pemberontakan lagi? Tidak mungkin. Karena seleksinya sejak hidup sekarang tidak pernah meleset, presisi. Bukan hanya melakukan hukum, tapi tepat seperti yang Allah kehendaki. Jadi tidak lebay, tidak hiperbola kalau Alkitab berkata manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya karena memang berpotensi untuk serupa dengan Allah. Memiliki kemampuan, moralitas, kesucian seperti Allah. Oh, tidak lebay, tidak hiperbola kalau firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oh, tidak hiperbola kalau Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Saudara paham? Betapa hebat. Nah, ini yang membuat saya diomeli orang sedunia. Dengar dulu. Apakah Yesus sang Logos? Amin. Logos kekal, amin. Sebab Yesus mengenakan Logos dan dibawa ini sampai kekekalan. Dia menjadi raja di segala raja. Tapi kita juga mengenakan firman dan kita bawa firman itu di kekekalan. Maka kita layak dimuliakan bersama Yesus. Amin. Diubah. Maka yang namanya lahir baru bukan hanya waktu KKR bertobat terima Yesus, duer, langsung lahir baru. Proses dalam kepenuhan kuota tertentu, saya tidak tahu karena masing-masing orang itu beda. Tapi yang penting sampai pada level di mana segala sesuatu yang dia lakukan tidak pernah meleset. Tidak mungkin memberontak. Pasti dia akan sampai kepada perkenanan Allah. Nah, itu hebatnya manusia. Monyet gak bisa. Hanya manusia yang bisa, bro. You bisa jadi man of God. Kita bisa jadi manusia Allah, man of God. Kalau firman itu masuk dan Roh Kudus pimpin kita. Ayat Alkitab yang memuat sejarah itu diekstrak oleh Roh Kudus. Jadi apa yang pernah terjadi dalam hidup Daud bisa terjadi dalam hidupmu. Tapi yang jelas apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Lewat sebuah proses yang berlangsung sampai kita serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus dituntun dari tahap ke tahap, dari nol.
Maka dikatakan di dalam Ibrani, dia menjadi imam besar yang bisa menolong kita karena dia telah mengalami pencobaan dan dia menang. Kalau Yesus manusia versi lain, Pak, jenis lain, ras lain, dia tidak akan mengerti kita. Dia menjadi manusia 100%. Kita tidak merendahkan Tuhan dengan cara ini. Sebab pada akhirnya dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di segala Raja. Dia menjadi Elohim, Allah maksudnya. Ini benar, amin. Tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan Yesus. Aduh saudara, kalau saudara ikuti khotbah ini kan, oh begitu. Ini baru sepotong. Kalau saudara ikuti khotbah saya Logos, Kenosis 17 seri, baru terbuka saudara. Ini baru sepotong. Jangan tidak mendengar langsung berkata sesat. Ya udah nggak apa-apa. Udah capek kita mikirin saudara. Jadi betapa hebatnya kalau kita jadi manusia yang bisa menjadi rumah Allah. Bukan lagi gedung di Yerusalem. Sekarang gedungnya sudah berantakan, tidak karuan tuh Pak. Berantakan. Ya. Allah tidak mendiami monyet. Makanya kalau orang kelakuannya kayak monyet, pasti mati, binasa dia. Karena tidak didiami Allah. Allah mendiami manusia yang hidup dalam penurutan. Dan dilatih dari menit ke menit, dari jam ke jam. Sampai kepenuhan Allah atas dirinya. Jadi kalau Yesus berkata, kamu belum melihat Bapa kan? Kalau kamu lihat aku, kau lihat Bapa. Kita berkata, belum lihat Yesus kan? Kau lihat aku, kau lihat Yesus. Bukan kita jadi Yesus, karakternya yang kita kenakan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di kitab Wahyu, Yesus itu saksi yang setia. Yang membuktikan kebenaran Allah. Bagaimana Allah yang benar itu? Bukan saja siapa Allah yang benar, itu Elohim Yahweh Allah Israel. Bagaimana itu? Yesus menampilkan. Dan Alkitab berkata, dia memancarkan kemuliaan Allah. Halo? Halo, amin? Memancarkan kemuliaan Allah. Maka saudara juga harus memancarkan kemuliaan Allah. Di situ saudara memenuhi firman Tuhan. Kamu saksiku. Filosofi ini tidak tepat, saya pinjam saja. Jadi yang dikatakan Tuhan semua bersifat filosofis, dipahami secara filosofis. Apalagi Yohanes pasal 1, itu narasi himne. Narasi himne tidak bisa dipahami dengan mudah atau tidak bisa dipahami secara umum seperti memahami Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas. Kamu bukan berasal dari dunia, seperti aku bukan berasal dari dunia. Harus dilihat rangkaiannya. Dan kalau Tuhan berkata, kamu menerima kuasa sebagai anak Allah, menjadi teknon, keturunan, gen, klan dari Allah. Kamu bukan dari dunia ini, kamu dari surga. Dan kamu akan kembali ke surga. Jadi kalau kita berkata cari perkara yang di atas bukan di bumi, pikirkan perkara yang di atas, itu semua dimaksudkan agar kita memiliki kualitas hidup yang berasal dari atas. Kualitas hidup kita harus tinggi dan Yesuslah modelnya. Kalau Yesus menjadi model, Yesus harus dari nol. Amin. Fair. Dari starting from zero dilahirkan seperti manusia. Maka dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 17, dia dalam segala hal disamakan. Homoio, disamakan. Disamakan dengan saudara-saudaranya, disamakan dengan kita.
Karena kita akan belajar juga seperti dia belajar. Tidak ujuk-ujuk menjadi sempurna. Kita tidak bisa teladani dan tidak fair itu. Apa yang saya katakan ini kebenaran supaya saudara optimis bahwa sempurna bisa kita capai. Zaman sekarang di mana dunia tambah jahat, standar kesucian sudah rusak amburadul. Dari media sosial kita sudah melihat potret peta dari keganasan manusia. Bukan manusia di luar Kristen, keganasan pendeta, dokter teologi. Kita jangan ikut-ikutan, saudara. Dalam kehidupan setiap hari tampilkan sebagai anak-anak Allah yang terus bertumbuh makin cemerlang. Saya berharap orang di sekitar saudara, dari keluarga saudara, melihat saudara, perubahan hidup saudara. Bukan hanya perubahan satu titik, tapi perubahan yang terus bertahap. Makin menakjubkan. Orang sampai bertanya, kamu apa yang terjadi dalam hidupmu? Itu di dalam Yohanes 3. Angin bertiup, kamu tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Itulah keadaan orang yang lahir baru. Maksudnya apa? Orang tidak akan menemukan model manusia macam apa kamu ini. Halo? Yang saya katakan ini benar. Benar banget. Yang kemarin-kemarin kita tidak tahu apa maksudnya, kita baru tahu sekarang. Jadi kalau Tuhan berkata, angin bertiup, kamu tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Itulah keadaan orang yang mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru bukan hanya bertobat maju ke depan waktu KKR, tapi dipenuhi firman setiap hari ketika orang berjalan dengan Tuhan. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, rema itu diberikan. Karenanya di dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti. Supaya kamu hidup, kamu makan roti. Itu manusia jasmanimu. Tapi manusia rohanimu, kalau mau lahir terus tumbuh, kamu mesti makan firman. Rema. Rema, suara Tuhan. Rema. Sejak dalam kandungan diberi makan, ibunya mesti makan yang baik, mengasup nutrisi anaknya tumbuh, lalu lahir dengan sempurna. Kita melewati proses sampai tingkat dilahirkan, bertambah dewasa, dan tidak pernah bisa turun, tidak mundur, sampai pada tingkat kesucian yang tidak bisa balik, point of no return. Ini kebalikan dari orang tambah jahat sampai tidak bisa balik menjadi kudus. Tidak bisa, nggak akan pernah jadi baik. Nah, saudara harus pada kutub kesucian. Dan ini harus menjadi pilihan. Aku mau di kutub kekudusan, puncak kekudusan, puncak pengabdian, puncak keberkenanan di hadapan Allah. Amin, saudara. Saya diberkati Tuhan. Inilah pesan Tuhan saudara hari ini.